Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kan semuanya? Mudah-mudahan kan pada sehat ya. Amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini alhamdulillah saya berkesempatan untuk jalan-jalan di kota Bandung, Jawa Barat. Sekaligus saya meliput ya Stadion Sijalak Harupat Bandung, di mana stadion ini dulu sempat digunakan oleh Persib Bandung ya sebagai kandangnya. Tetapi sejak Gelora GBLA ya, Gelora Bandung Lautan Api sudah jadi di tahun 2022-2023 kalau tidak salah ya. Ini mohon maaf kalau salah nih teman-teman. Setahu saya Persib Bandung sudah dipindahkan ya dari Sijalak Harupat Bandung ke GBLA ataupun Gelora Bandung Lautan Api. Sebelum kita jalan-jalan, aduh mohon maaf nih agak flu sekarang. Sebelum kita jalan-jalan ke ataupun melihat secara dekat ya Sijalak Harupat Bandung, di sini ketika saya meliput ya pemandangannya sangat bagus sekali ya, pedesaannya sangat dapat banget. Masih banyak persawahan, terus banyak juga rumah-rumah ini ya, rumah-rumah warga yang masih nuansa pedesaan. Dan juga kalau di sini dilihat gunung-gunungnya banyak banget dan masih asri sekali ya teman-teman. Ini udaranya waktu saya take off ini sangat dingin banget, sangat segar sekali ya, beda kayak Jakarta. Aduh, Jakarta banyak sekali polusi udaranya ya. Karena ya kota metropolitan, mau gimana lagi. Dan di sini teman-teman, narasi ini saya ambil di Wikipedia ya, dengan judul Stadion Sijalak Harupat. Nah teman-teman, nama stadion tersebut diambil dari julukan salah seorang pahlawan nasional dari Bojong Soang, Bandung, yaitu Otto Iskandar Dinata. Kini stadion tersebut menjadi milik pemerintah Kabupaten Bandung, yaitu Persikap Bandung yang merupakan wakil Kabupaten Bandung di Liga 2 Indonesia. Jadi stadion tersebut sebagai kandangnya. Begitupun Persib ya kemarin. Dan stadion ini dibangun mulai Januari tahun 2003 pada saat Kabupaten Bandung dipimpin oleh Bupati Obar Sobarna. Selanjutnya diresmikan pada hari jadi Kabupaten Bandung yang ke-364 tanggal 26 April tahun 2005 oleh Agung Gumelar yang menjabat sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat. Dan di sini teman-teman, ini Stadion Sijalak Harupat Bandung, dia komplek olahraga sih ya, jatuhnya kayak apa ya, kalau di Jakarta itu ada namanya PPOP ya, ataupun SKO Ragunan, Sekolah Khusus Olahraga. SKO Ragunan, kebetulan saya juga alumni di sana teman-teman, jadi saya bisa menceritakan seperti ini. Jadi kalau komplek olahraga itu memang banyak sekali cabang-cabang olahraganya ya. Dan di bawah sini kalau kita lihat ada semacam skybridge ya. Jadi dari drop off bisa langsung masuk ke dalam stadionnya, itu kayaknya jalur VVIP itu kayaknya ya teman-teman. Dan fasilitas yang tersedia di sini antara lain seperti lapangan sepak bola sebagai arena utamanya teman-teman, dengan rumput jenis Zozia Matrela yang bisa meminimalkan cedera pada pemainnya pastinya. Dan di sini juga kalau kita lihat ada lapangan tembaknya ya, maksud saya lapangan panahan. Biasanya lapangan panahan ini di belakangnya itu ada semacam gundukan, kalau kita lihat ya. Nah kan bener, ada gundukan belakangnya tuh. Itu tuh berfungsi ketika anak panah keluar dari jalur ya, dia tidak mengenai orang ya, jadi kenanya gundukan tanah tersebut teman-teman. Dan di sini kita lihat ya, masih sangat asri sekali ya. Dan ada beberapa lapangan sepak bola juga nih teman-teman. Jadi kemarin kebetulan saya habis meliput Pro Liga juga ya. Mungkin kalau kalian benar-benar ngikutin channel ini, kemarin itu saya sempat meliput Pro Liga. Jadi saya benar-benar masuk ke dalam dan melihat situasinya ya, ataupun suasananya.
Jadi kalau untuk jalan kaki sih cukup jauh ya. Ini saya kalau ke lapangan volinya teman-teman. Jadi lapangan volinya itu ternyata ada mungkin 2 kilo atau 3 kilo gitu dari jalur utama gitu loh. Jadi kemarin saya naik Gojek masuk ke dalam, habis itu selesai Proliga, saya keluar jam setengah 10-an itu udah nggak ada Gojek lagi di situ. Jadi harus jalan kaki teman-teman. Dan sini kalau kita lihat untuk lapangan latihnya ini menggunakan tanah merah ya kalau kita lihat teman-teman. Dan ya ini digunakan untuk kelompok umur kalau kita lihat ya, pembinaan, karena memang stadion-stadion yang digunakan Liga 1 setahu saya itu memang harus memiliki lapangan latih minimal 2. Dan di sini kalau kita lihat tanahnya menggunakan tanah merah ya, bukan tanah apa ya, tanah liat atau tanah apa gitu. Jadi di sepak bola itu teman-teman ada 2 tanah yang digunakan. Biasanya sih pada umumnya menggunakan tanah merah seperti ini ya, dan ada juga tanah yang khusus dia nggak berwarna merah, dia warna hitam atau warna yang normal lah. Itu tuh biasanya memang digunakan untuk stadion utama. Nanti kita akan lihat ya ketika kita take off ke stadion utamanya itu bukan menggunakan tanah merah teman-teman. Oke, stadion Sijalak Harupat sudah mulai terlihat ya kondisinya, dan seperti biasa stadion-stadion lama di Indonesia ciri khasnya adalah memiliki running track ya. Dan mudah-mudahan aja ke depannya ini pemerintah kita terus berbenah ya untuk membangun stadion-stadion tanpa running track. Karena stadion tanpa running track itu sangat bagus sekali untuk pemain-pemain kita ya, untuk mendapatkan dukungan dari supporternya. Pastinya lebih dekat ya, suara-suara supporter kita juga lebih dekat, dan untuk intimidasi ataupun intervensi menakut-nakuti lawan ya itu bisa sangat maksimal, sehingga ketika lawan itu bertanding di kandang kita otomatis sudah ketar-ketir duluan ya. Tapi tentunya dengan semakin dekatnya supporter ke lapangan ke depannya ya, ini pastinya para supporter juga dituntut untuk lebih profesional, dalam arti siapapun yang menang ataupun kalah tetap sportivitas yang dikedepankan ya. Sebenarnya di Indonesia ini teman-teman sudah mulai dibangun ya stadion-stadion tanpa running track seperti Stadion JIS di Jakarta, terus Stadion Persitara Utara ya miliknya Persitara di Jakarta Utara. Terus ada lagi saat ini sedang dibangun ya oleh pemerintah pusat kita, yaitu dari PUPR ya, di Sumatera Utara, tepatnya di Medan. Di sana sedang dibangun Stadion Utama Medan tanpa running track, sehingga sangat bagus sekali untuk klub PSMS Medan ya. Masih banyak lagi, apalagi ya, terus stadion milik Persela Lamongan ya, yaitu Stadion Surajaya Joko Tingkir ya, di Gresik sana. Jadi di Lamongan maksud saya, Lamongan sama Gresik samping-sampingan aja ya. Itu juga stadion dibangun dari awal ya, jadi itu dulu dia stadionnya ada running track dan revitalisasi total ya, itu menjadi tanpa running track. Dan masih banyak stadion lain lagi teman-teman. Mudah-mudahan aja ya stadion-stadion baru terus dibangun oleh pemerintah kita tanpa running track. Dan tentunya kalau sudah tanpa running track juga ini ya seyogyanya supporter juga ikut modern ya. Jangan katro sudah itu udah nggak ada zamannya lagi seperti itu teman-teman.
pemerintah kita sudah bagus membangun stadion bagus, jadi ya seyogyanya juga kita supporter juga harus modern ya. Dan depan kita ini kita lihat ya ada orang lagi ngumpul, ini kayaknya habis perawatan nih teman-teman rumputnya ya kalau kita lihat. Dan sepertinya mereka lagi ngobrol-ngobrol sembari ada makan ini ya, makan gorengan kayaknya itu ya. Dan di sini kalau rumputnya kita lihat agak sedikit botak ya, ada agak tipis kayaknya habis top dressing nih kayaknya ya teman-teman, habis dipangkas habis agar pertumbuhan rumput satu dengan rumput yang lainnya lebih maksimal pastinya. Dan pembangunan stadion ini teman-teman dahulu kala ya, ini menelan biaya sekitar 67,5 miliar dengan bersumber dari APBD pemerintah Kabupaten Bandung. Jadi ini miliknya ini ya Kabupaten Bandung teman-teman. Jadi memang kayaknya belum ada ya stadion di Indonesia yang khusus stadion utama milik klub ya, kayaknya belum ada ya. Kalau iya belum ada ya. Stadion JIS pun itu memang dibangun untuk home base-nya Persija, tetapi untuk kepemilikannya masih milik Pemprov DKI Jakarta ya. Isunya memang Persija katanya akan membangun stadion baru ya, dan groundbreaking-nya katanya di tahun ini, cuma kita nggak tahu nih di mana persisnya. Cuma kemarin sih saya sempat terbang di daerah Kemayoran sana ya, ada lahan yang cukup besar di situ, ada beberapa hektar, katanya sih isunya di situ, makanya sudah sesuai lokasinya dengan nama Persija, Persija Macan Kemayoran ya, jadi memang sudah sesuai nih kayaknya ya. Dan kalau di sini kalau kita lihat untuk tempat duduknya, kalau kita lihat single seat dengan tempat duduknya bisa tertutup sendiri ya, cuma hanya beberapa bagian saja. Kayaknya khusus VVIP tuh kayaknya ya. Untuk reguler kelas domestik nih kelas ekonomi kayaknya masih kursi biasa nih kayaknya ya teman-teman. Ya apapun itu ya ini sudah bagus ya, karena sebelumnya itu memang stadion itu kan hanya tembok ya kalau nggak salah itu tempat duduknya, dan saat ini sudah dikasih single seat ya, kita harus apresiasi lah ya, ada perbaikan. Dan untuk warnanya sih agak sedikit kusam atau memang begini mungkin modelnya ya warnanya, karena ya lapangannya di outdoor jadi pasti kena panas matahari, habis itu hujan, jadi ya hal normal saja lah ya kalau warnanya agak sedikit menurun dibanding yang terkena kanopi nih seperti di depan kita ya, warnanya masih menyala banget nih kayaknya nih sangat bagus sekali. Dan video ini saya ambil di tanggal 7 Februari ya, ada sekitar seminggu yang lalu lah. Dan untuk VVIP-nya kalau kita lihat ya, ini kayaknya sofa nih ya, bukan sofa juga sih, kayak single seat tapi kayaknya kulit ya teman-teman. Ini biasanya untuk ring-ring satu nih di sini nih bos-bos nih kayaknya di sini ya. Oke, di sini sangat terlihat ya single seat tapi yang pakai kulit ya, bukan seperti single seat yang sebelah orange nih, yang sebelah kanan nih, ini single seat tapi kayaknya plastik ya, sangat berbeda sekali. Dan ini juga ruangan media ya teman-teman, di yang warna hijau tuh di situ, itu biasanya list hijau ya tadi, itu bisa digunakan untuk kameramen untuk meng-shoot ke tengah lapangan seperti itu. Dan stadion ini teman-teman, Pelita Jaya juga sempat menggunakan stadion ini ya, setelah berpindah dari Stadion Purnawarman di Purwakarta
Namun saat ini Pelita menggunakan Stadion Singa Perbangsa di Karawang sebagai markasnya. Dan Persib juga dulunya memakai stadion ini ya pada Liga Super Indonesia di tahun 2009 hingga 2010, tapi untuk beberapa pertandingan terakhir ataupun dari tahun 2022-2023 sepertinya sudah dipindahkan ya teman-teman ke GBLA. Dan di sini ternyata juga ada rumput full sintetis nih teman-teman yang digunakan ya. Ini sangat terlihat sekali bahwa lapangan di depan kita ini menggunakan rumput full sintetis teman-teman, bukan menggunakan rumput alami ya. Karena memang paling mudah sebenarnya itu merawat rumput ya rumput full sintetis ya. Tidak perlu disiram, tidak perlu dipotong ya. Karena ya rumputnya rumput bikinan. Cuma memang untuk kenyamanan lebih nyaman menggunakan rumput alami teman-teman. Karena kalau rumput full sintetis itu kalau kita tersliding ya ataupun meluncur di rumput itu, ketika kita jatuh ya itu sangat panas sekali teman-teman. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena saya pernah bermain ya sepak bola juga lah ya. Jadi kiper itu hari. Jadi waktu saya lompat diving gitu, itu pas landingnya, paha saya itu sangat panas banget, beda banget rasanya seperti ataupun ketika saya bermain di rumput alami ya. Jadi kalau rumput alami itu ya nggak terlalu panas ataupun biasa aja kita rasakan teman-teman seperti itu. Cuma memang dari segi perawatannya memang lebih sulit ya kalau rumput alami. Dan di depan kita ini juga kalau kita lihat ada atlet hoki ya kalau tidak salah. Ini bola kecil ya teman-teman, kayak dipukul-pukul gitu pakai tongkat. Jadi cukup lengkap juga ya ini stadionnya teman-teman, ataupun gelanggang olahraga Sijalak Harupat Bandung ini kalau kita lihat ya. Dan mudah-mudahan saja dengan banyaknya fasilitas olahraga di Bandung ini ataupun di Kabupaten Bandung ya, Sijalak Harupat ini, mudah-mudahan aja kita bisa rawat sama-sama, jangan kita rusak teman-teman ya, jangan kita oret-oret, sehingga penggunaannya bisa dalam jangka waktu yang lama pastinya. Dan mudah-mudahan prestasi olahraga di daerah Kabupaten Bandung ya bisa mengakhirkan atlet-atlet nasional untuk mengharumkan Indonesia di kancah internasional pastinya ya. Amin. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya berikan ya update terkini per tanggal 7 Februari tahun 2025. Semoga informasi ini bermanfaat dan yuk kita dukung terus pemerintah kita dalam membangun negeri ini sehingga pembangunannya cepat selesai dan bisa kita rasakan manfaatnya pastinya. Dan saya minta maaf teman-teman jika selama penerbangan ini mungkin ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan kalam saya Abdul Fathah Arifin dari Sijalak Harupat Bandung, Jawa Barat. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.